wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mardiyyin al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang paling berharga dalam menjalankan ibadah puasa ini, yaitu nikmat kesehatan. Semoga kesehatan kita itu terus diberikan Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau kelak yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada gunanya lagi harta dan anak kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang tulus. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqallahu Ibrahim khalila." Di dalam ayat tersebut ada kita mendengar potongan kalimat di akhir ayat wattaqallahu Ibrahim khalila, yang artinya Allah pilih Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Walaupun tadi pantun dia, aku pikir tadi pakai kurus karena aku kurus. Kira juga gitu. Untung didatangkan, bukan kurus yang diambil. Kucing kurus duduk di papan. Pikir ujungnya kurus kita datangkan. Kalau itu juga memang terkenal, kan? Banyak ujungnya ya, sisipannya ya. Jadi apa yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan kita, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat Allah menjadi kekasihnya dan dimaktubkan Allah namanya dalam Al-Quran? Kisahnya itu. Kalau ditanya Bapak Ibu mau tidak menjadi kekasih Allah? Ya mau. Ustaz ini pernah ini aja pertanyaannya, nggak dipertanyakan, dipertanyakan. Jangankan kekasih Allah, kekasih manusia saja pun kita suka. Dicintai orang kita senang, disayangi orang kita bahagia. Banyak orang yang bersama kita bangga. Kalau udah banyak yang bersama kita, kita pun senyum aja. Nggak ada orang kita pun tetap senyum, karena kita nanya sama diri sendiri, apakah ya orang itu suka sama diri? Kalau orang yang bersama aku mungkin karena aku kecil. Jarang orang kecil terus kan. Biasanya habis kecil tumbuh besar. Ini enggak, kecil makin mau banget. Coba kali juga. Pasti kita bangga. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu mau tidak namanya sudah dicintai Allah, namanya masuk dalam Quran? Mau? Mau tidak? Mau. Fir'aun dalam Quran ada. Abu Lahab ada. Mau juga? Tak mesti. Kita kalau disayangi Allah, dicintai Allah, tak mesti nama kita harus masuk dalam Quran. Itu mustahil. Kalau masuk nama kita dalam Quran, berarti Al-Quran itu tak patut untuk kita yakini. Berarti Quran itu wajar kalau orang ragu terhadap Al-Quran. Kan sudah dibilang, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." La raiba fihi. La raiba la syak. Artinya tak ada lagi keraguan dalam Al-Quran itu. Kalau ada meragukan isi akan dengan Al-Quran, berarti apa lagi? Kafir. Di dalam kitab Al-Munabbihatu ala Isti'dadi Yaumil Ma'ad, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan
bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Nabi Allah, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa faktor engkau diangkat Allah menjadi kekasihnya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Qul bi thalathati asya." Aku diangkat Allah menjadi kekasihnya karena 3 perkara. Berapa, Bu? 3 saja. Butuh 3 perkara ini kita kerjakan seperti yang dikerjakan Nabi Ibrahim, maka kita insya Allah menjadi kekasih Allah. Tapi tak mungkin kita masuk lagi nama dalam Quran. Pertanyaannya, mampu nggak kita kerjakan seperti yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Itu ya. Kalau kalimatnya pasti mudah, nggak ada yang payah kalimatnya itu. Kalimatnya sama kayak apa target puasa ini? Menjadi orang bertakwa. 3 target puasa itu seperti yang terkandung di ayatnya, ayat kutiba alaikumusiyam syahrul ramadhan wa idza sa'alaka ibad. 3. Pertama, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kedua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ketiga, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang-orang yang benar. 3 saja. Tapi pertanyaannya, mampu nggak kita bertakwa? Mampu nggak kita untuk bersyukur? Banyak bersyukur, sedikit pun bersyukur. Ada bersyukur, tak ada pun bersyukur. Mampu tidak? Tergantung kepada kita. Jadi apa itu? Pertama, akhtartu amrullah ala amri ghairi, kata Nabi Ibrahim. Aku pilih perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim tak akan mau mengerjakan perintah selain Allah. Terbukti ketika Nabi Allah Ibrahim lama mendapat seorang anak, begitu lahir anaknya, disuruh Allah buat disembelih. Dan itu juga hanya lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu?" Lalu si putra pun menjawab, yang memang juga seorang nabi yang beriman, seorang manusia yang beriman. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan dulu, disuruh sembelih, putranya pun ikhlas. Coba nanti di rumah pun masih coba yang bilang, entah nanti suami ibu bilang dengan anak ibu, pasti ada juga jawabannya itu, pasti. Tapi mirip nggak dengan jawaban Ismail? Dengarkan, ibu mendengarkan aja, nggak usah komentar, dengar aja. Nanti kalau ngapain bapaknya kan, nah, ibu pun bilang, wahai anak-anakku, putra putriku sini kumpul dulu. Apa ya? Ayah berarti 3 hari, 3 malam dia mimpi. Tapi harus dibilang karena 3 kali, harus dibilang sama kalian. Apa dia? Dalam mimpi ayah diperintahkanlah ayah untuk menyembelih kalian. Kira-kira apa tanggapan kalian? Pasti jawabannya serentak itu semua. Gila ya. Mana mungkin dia kerjakannya? Mana mungkin? Pasti jawabannya satu. Kalaupun dia patuh dari sama orang tuanya, pasti datangi omaknya. Wah, semua udah lari yang kerajaan dia. Itu pertanda bahwa seorang anak pun tak yakin ibadah ayahnya. Nggak ada yang yakin kita ibadah seorang. Terus sholat kita pun kalau ditanya, yakin bapak ibu sholatnya khusyuk? Hah? Kan bingung kan?
dia nanti sok paten. Aku jawab enggak pede pula, enggak banyak bersorak sama ini. Karena perintah Allah untuk kita hanya satu, hanya ibadah. Ibadah itu siapa? Mana apa itu? Sholat. Ada Allah perintahkan kita untuk sedekah wajib? Tak ada. Kalau nggak mampu, nggak punya, jangan sok paten untuk sedekah depan orang. Ini ketika depan orang belagak kali semua. Majlis sebelah bukan siap-siap. Bukan ngejek, bukan. Kadang-kadang nih orang macam kayak gitu kira mawa. Kalau pamer-pamer ampun awak, berganti-ganti. Ya, masuk mobil baru ganti. Pikirnya apa tinggal nih, jijik dia. Kira begitu. Apalagi zakat. Ada Allah wajibkan kita zakat bagi yang tak mampu? Tak ada, karena dia wajib untuk menerima zakatnya. Haji, ada Allah wajibkan untuk kita haji? Tidak juga. Yang ada hartanya, ada duitnya, mampu rasanya, baru bisa diwajibkan. Datang waktu dah dijawab pula, kalau dia juga berdoa banyak, rumah besar, mobil banyak, belum ada panggilan. Kalau aku yang itu kepala tak uak, apa pula belum ada panggilan. Uak yang tak mau ingat Allah itu aja. Mana pula ada panggilan. Kan dibilangkan manis taqa'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Bukan pula dibilang bagi yang kena panggil. Kalau panggil mati. Ini anaknya ke luar negeri bisa, ke Eropa bisa, ke Raja Ampat bisa, 18 juta sekali pergi. Coba ongkos saja itu, masih Indonesia namanya. Makanya orang sering ke luar negeri, orang Indonesia nggak bisa duit. Itu bisa. Umroh belum siap. Apa yang belum siap? Tinggal naik pesawat aja sampai situ dulu, udah. Belum siap katanya. Lucu kadang-kadang. Jadi Nabi Ibrahim kerjakan perintah Allah, cuma sholat. Tapi kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk. Bukan tidur nggak sholat, tidur juga mana sholat tidur. Boleh berbaring. Kalau tidur apa pula? Jadi kalau ada tidur kita, keluarga kita di rumah, apa saya bilang? Lagi sholat gitu. Berbaring. Tak bisa berbaring, isyarat. Tak bisa isyarat, baru kita sholat rame-rame. Tidak ada mutlak, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah sifat keji dan munkar. Waktu rajinnya sholat, mulai dari belum hidup lampu masjid, waktu sudah datang sampai padam lampu masjid itu baru pulang waktu. Tapi kerjaannya di luar sama dengan PS lah, nggak jelas juga kerjaannya. Kalau itu kerjaan waktu, mana yang salah? Waktu yang salah atau sholat yang salah? Hah? Ayo. Kalau waktu yang salah, nggak mungkin dia salah. Orang kerjaannya sholat. Sholatnya kita salahkan. Mana mungkin sholatnya kita salahkan? Memang perintah. Jawabannya cuma satu. Sholatnya belum betul. Kalau kerjaan kita di luar menyala tapi kita rajin sholat, berarti sholatnya belum betul. Karena sudah janji Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu belum membuat kita mencegah sifat keji dan munkar, kita kerjakan juga, berarti sholat kita belum betul. Berarti selama ini kita sholat, otak kita entah kemana-mana. Jadi itu pertama. Kedua, wa man tamamtu bima takaffalallahu li. Kata Nabi Ibrahim, aku tak pernah guna-gulana, tak pernah galau atas apa yang telah Allah tetapkan terhadap diriku. Tak pernah Nabi Ibrahim galau. Disuruhnya urusikan anak istrinya ke tempat gurun pasir yang tandus, tak ada penghuni satupun.
Tidak. Tawakal, istrinya pun tawakal. Yuk, diperintahkan Allah diungsikan kalian. Ikhlas, tak ada air minum sampai 7 kali sana mondar mandir. Itulah dia menjadi ritual ibadah haji, yaitu sa'i. Nabi Ibrahim pulang ke tempat asalnya, yakin dia istri anaknya selamat, yakin. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun yang melata di muka bumi ini, Allah tanggung rezekinya. Makanya Nabi Ibrahim selalu aja, karena Allah yang memerintahkannya, maka Allah akan tanggung rezeki hamba-hambanya. Kita pun begitu juga. Allah ciptakan kita pun rezeki kita sudah diatur sama Allah. Tidak ada cerita tengok kan dari tekomnya bukan. Padahal jatah aku tuh dia pula yang ambil. Jodoh siapa yang ngatur? Allah. Rezeki siapa yang ngatur? Mati siapa yang ngatur? Allah. Tapi kalau masalah jodoh duluan dia kawin misalnya, apa kita bilang? Tengok itu bakal makan tanaman. Sengaja rupanya selama ini dekat aku, rupanya sama petiran awak. Apa dia bilang? Dia ambilnya jodohku. Yang kedua, rezeki. Kita yang sebenarnya meter-meter ini jatah aku, dapat. Rupanya duluan kawan, dibilang juga ditekongnya aku, rezekiku diambilnya. Giliran mati dia luar. Coba lah bilang. Tengok, matiku pun diambilnya. Mana kan? Mana pernah? Berarti memang sebenarnya itu bukan jodoh kita. Itu rezekinya sama tempatnya. Cuma karena orang duluan masuk, kita sudah putus asa. Sebenarnya rupanya masih ada di situ. Cuma gara-gara putus asa tak jadi kita ambil. Keluarlah bahasa seperti itu. Maka tak pernah guna-guna, tak usah galau. Dikasih Allah kaya, alhamdulillah. Kasih Allah miskin, alhamdulillah. Kasih orang besar, syukuri. Kasih orang kecil macam aku tuh syukuri juga. Ya benar-benar daripada besar pun aku nanti menyala. Ya menyala maksudnya banyak sakit itunya. Sekarang banyak orang karena kalau mati itu nggak nengok besar kecil, nggak nengok sakit sehat. Banyak orang sehat tiba-tiba pengumuman mati. Jadi semua disyukuri. Jadi nggak usah guna-guna apa. Allah pasti tanggung rezeki kita. Ketiga, wa ma tawaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma tayyib. Aku tak pernah makan siang, aku tak pernah makan malam kecuali dengan tamu-tamu, kata Nabi Ibrahim. Jadi seumur hidupnya Bapak Ibu, kebiasaan Nabi Ibrahim itu selalu makan dengan orang. Bukan di warung, di rumahnya. Orang ceritanya bahwa makanan yang disiapkan istrinya itu tak ada tanding orang yang sekelilingnya. Dialah yang memiliki makanan super lezat. Karena saat itu di dalam kitab Mishkatul Anwar diceritakan bahwa hewan ternaknya pun mencapai 12.000 ekor. Kalau kita 12.000 ekor, tapi ekornya ya. Nah. Jadi orang kaya. Jadi itu biasanya itu bagaimana? Setelah sholat jamaah, dia berdiri di depan rumahnya. Apa yang ditunggunya? Orang yang pertama kali lewat depan rumahnya, dia ajaknya ke rumah. Ya pulang tangan, dia makan di rumahku. Itu. Andai kata lah ada orang kayak gitu di daerah kita nih, apa yang kita lakukan? Ngakal-ngakali supaya orang pertama kali lewat depan rumah waktu. Ya kan kamu udah tahu tak habis sholat berjamaah zuhur lewat depan rumah waktu, panggil awak. Besok itu juga, yang penting lepas makan tuh aja. Ternyata apa yang dibuatnya ini membuat dua malaikat Allah meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk turun ke bumi. Ngapain? Untuk mencari tahu apa sebenarnya faktor engkau dalam mengangkat nabimu itu sebagai kekasihmu dan memaktubkan itu dalam Al-Quran. Silakan. Maka turunlah dua malaikat Allah yang sudah menjelma sebagai malaikat dan lewat di depan rumahnya dan mentahulah malaikat kebiasaan Nabi Ibrahim. Begitu berpapasan, ya pulang, tahan, yuk makan
makan dulu kita sama. Maka makanlah, masuklah mereka ke dalam rumahnya, dipersilakan Nabi Ibrahim makan. Ada salah satu malaikat tak makan. Ditanya Nabi Ibrahim, ya fulan, kenapa kau tak makan? Apakah tak enak? Kalau memang tak suka, akan diganti dengan makanan yang kalian suka. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, udah luar biasa makanan yang dihidangkan itu, enggak dimakan, masih ditawarkan Nabi Ibrahim lagi makanan yang suka. Pelakunya tinggal makan aja berupa sesuatu banyak lagi kita tahu. Sudah nggak mampu kau belinya, tinggal pulang. Dalam hati kurang hati pulang. Walaupun nasinya enggak. Kan namanya kita manusia biasa, tak tentu kemungkinan begitu. Kenapa? Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, manusia itu sifatnya keluh kesah. Kalau ada keburukan, mengeluh. Kalau dapat dia kebaikan, lupa. Itu memang Allah yang menang. Jadi kalau ada orang minta bantuan sama kita, ketika dia sudah kita bantu sukses lupa sama kita, jangan marah. Memang itu sifat manusia itu. Giliran kita minta bantuan sama orang, tak ingat orang, itu wajar. Memang manusia. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim seperti itu, maka salah satu malaikat itu berkata, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kami adalah dua malaikat Allah yang diizinkan Allah turun ke bumi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang kau buat, sehingga Allah menjadikan engkau kekasihnya. Ternyata jawabannya adalah engkau saling berbagi dengan sesama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya itu aja kuncinya. Jalani perintah Allah, jangan gundah gulana, jangan galau dengan apa yang berlaku sekarang ini. Macam mana pun dunia ini, bersyukur aja Pak. Tawakal aja kita kepada Allah. Jangan lupa ibadah, bukan tawakal aja terus gak ada ibadah. Ini masih berserah diri terus. Ya Allah, aku serahkan, aku pasrahkan dirimu kepadamu, diriku kepadamu. Sholat enggak juga. Yang ketiga adalah saling berbagi. Mumpung ini bulan puasa Bapak Ibu, sikit tak bisa sikit banyak. Kalau kita ngasih itu tak bisa sikit banyak. Jangan pula nggak usah banyak, sikit. Kalau untuk menerima sama kita kan bisa kita bilang gitu. Kita maunya yang banyak-banyak. Kalau kita mengeluarkan maunya yang sikit-sikit. Apalagi mama kan kalau udah mau buka puasa ini, saling berbagi sama tetangga sebelah. Apalagi dinginnya dekat-dekatan. Apa yang bukaan? Nah, kalau ada kelak pisang kasih sebelah, dia kuahnya kita pisangnya. Ya kan berbagi juga namanya itu kan. Kalau enggak kita kuahnya dia pisangnya. Tapi jangan pula tunggu sisa. Kalau sisa nggak ada lagi gunanya sama orang puasa itu Bapak Ibu. Karena itu Rasulullah ini perhatiannya. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebanggaannya. Yang pertama perhatian indah iftirahi. Dia bangga ketika dia mau berbuka. Ketika mau berbuka, nggak ada dibilang ketika sudah berbuka, nggak ada. Iya, adalah sudah tersedia banyak kue, dibelinya di luar. Semua dibeli, kue kering dibeli, basah dibeli, kue bangkit dibeli, terentang terungkup dibeli semua. Bawa kemari. Begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum segelas teh manis, satu kue. Habis itu seorang mana? Mana? Aku nggak tahu ya tadi belinya. Udah. Kau masih kecil badan kau, dia terus saya cepat. Orang kalau bilang aku gitu, padahal dia udah nggak suka, udah nggak mau makan, baru alasan kecil. Tak ada lagi kenikmatan itu, karena memang ketika mau buka itu kita bayangkan yang aneh-aneh. Nengok gambar, ini enak nih buka puasa. Tak ada. Kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dia bangga ketika dia mau bertemu dengan Tuhannya. Jangankan bertemu Tuhan, bertemu penguasa saja pun kita senangkan. Jauh persiapan itu kita siapkan. Habis berjuta-juta duit, semua beli baju baru, celana baru, sepatu baru, semua baru. Begitu jumpa sama penguasa, dia cuma salaman aja habis itu pulang. Apa nggak kena mau? Padahal cuma itu. Ketika kita mau berhadapan dengan Allah, biasa aja, kain kusut
mau kita siap-siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita mampu mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan dinobatkan Allah sebagai